ini ketentuan perusahaan. Kalaupun ketentuan pelanggaran di sini, ini sudah menyangkut pro justisi namanya, ataupun pelanggaran hukum. Ada pasal 382 bis termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 juga masalah pidana. Ini sejauh mungkin kita hindari, karena kalau sudah pidana itu bagaimana susahnya kita diperiksa oleh polisi, kita waktunya, tenaganya, hartanya, karena di sini nanti akan terjadi penyitaan, penggeledahan dan segalanya. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam sini. Kalau sejauh ini kita bawa ke sini, kita keluarga besar. Bagaimanapun Bapak Ibu adalah aset juga perusahaan. Kita tidak menghendaki perusahaan ini rusak karena aset yang rusak. Kita menghendaki perusahaan ini maju karena asetnya yang maju. Kalau Pak Hendra tadi sudah go internasional, alhamdulillah. Mudah-mudahan gitu. Ada? Yang tadi, yang ketentuan pidana tadi, kalau ketentuan perusahaan, tidak usah saya sampaikan ya, karena Bapak Ibu sudah tanda tangan di situ, dan saya yakin kalau saya sampaikan sama saja saya ngajarin kata berenang. Bapak Ibu jauh lebih paham. Nah, ini bunyi daripada AWP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 382 bis. Kalau Bapak Ibu melakukan usaha yang tidak sehat atau usaha curang, barang siapa melakukan suatu perbuatan penipu untuk menirukan orang banyak atau seseorang yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum karena bersaing curang dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 13.500 jika hal itu dapat menimbulkan suatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain. Kalau ini mah saya juga mau, gitu ya. Kalau ini saya juga mau kan gitu. Ya. Tapi siapa yang mau ini? 1 tahun 4 bulan. Ini kita kutip undang-undang kita ini, pasal-pasal kita ini masih pasal warisan Belanda dulu, sehingga kalau sudah proses hukum ini sangat-sangat diabaikan. Jadi pasal-pasal kita itu masih banyak, sehingga ini sangat-sangat diabaikan. Nah, penjelasannya, kejahatan ini dinamakan persaingan curang atau penawaran curang. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka terdakwa harus melakukan perbuatan menipu. Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang tertentu. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain, karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingannya. Saingannya itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang lain dibela oleh terdakwa. Sangat-sangat jelas.
penjelasan ini. Jadi antar member, antar distributor, beliau itu hanya memikirkan saya jualannya nanti, bonusnya nanti, saya menekan di bawah harga yang sudah saya sepakati berapa distributor. Bonus itu nanti untuk menutup misalnya satu karton itu dijual 100 karena beliau ini berpikir saya nanti dapat bonus 50, maka beliau akan merendahkan harga menjadi 80. Yang 50 diambil 20 untuk menutup yang 100, maka masih tetap untung 30. Karena ini menjual 80, beliau ini 100, maka semua akan berbondong-bondong di sana lebih murah. Matilah saingannya. Ya, saya nggak usah ngajarin, sebenarnya Bapak sudah melakukan itu. Itu yang tidak boleh. Mohon dengan hormat dan sangat, karena kita yang pertama tadi kembali pertama. Nah, karena tadi kita sudah sepakat tanda tangan surat perjanjian, maka polisi nanti akan melihat apakah Bapak berdua melakukan itu sudah tanda tangan di sini dulu. Sudah. Nah, kalau itu sudah, maka Bapak ini bisa kita jerat awalnya dari perjanjian yang sudah ditandatangani. Ya, awalnya dari sini kita sudah sepakat. Ayo, perjanjian itu seperti apa? Ya, lanjut. Yang kedua. Jadi kita keluarga besar, bakso kita sama-sama ambil 3 biji, ayam sama-sama kita ambil sepotong, yang lainnya juga butuh 3 biji, yang lainnya juga butuh ayam sepotong. Ya, setuju Pak ya, Ibu? Yang kedua, menarik keuntungan, baik keuntungan perdagangan, misalnya lapangan pemasaran tambah luas dan lain-lain, maupun keuntungan perusahaan, misalnya, nah ini bukan ini, menurut jurisprudensi, maka dalam seseorang yang tertentu termasuk pula suatu firman, perbuatan itu perbuatan yang dapat memperdaya seseorang yang berpikiran normal. Lanjut. Tadi adalah KUHP 382 bis. Ya, jadi polisi kalau menemukan bukti itu akan menjerat dengan pasal. Bapak Ibu sudah ada perjanjian berapa distributor menjual kepada konsumen, sama-sama kita tanda tangan, tolong jangan dilanggar. Jadi saya dengan perusahaan besok itu, ya Pak, ya nanti sampai di sana, tenang saja. Ya sepakat Pak ya, sudah paham betul ya tadi ya, sudah paham betul. Ya, 382 bis sudah jelas, dan itu yang akan gunakan nanti. Tapi saya sangat-sangat berat untuk menerapkan pasal itu, karena kita adalah keluarga besar. Nah, yang kedua, nanti yang pertama, yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 4-nya, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini jelas, sangat jelas, sangat jelas. Jadi yang sudah merasa, mohon dengan sangat hormat, ayo kita kembali kepada fitrahnya.